Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arin Valia dengan NIM 19011111004 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Media Nusantara Citra, Program Studi Manajemen. Di video ini, saya akan mereview salah satu materi dengan dosen pengampu, Bapak Insinyur Azrar Hadi, PhD. Dalam hal ini, saya akan memaparkan salah satu materinya dengan tema pembahasan yaitu keterampilan membaca. Untuk mempersingkat waktu, saya bakal langsung menjelaskan tentang keterampilan membaca. Untuk pengertian membaca itu tersendiri adalah kemampuan yang kompleks. Pembaca tidak hanya memandangi lambang-lambang tertulis semata, melainkan berupaya memahami makna lambang-lambang tertulis tersebut. Nah, sebelum aku jelasin yang lain, di sini ada tujuan membaca. Yang pertama, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Selanjutnya, membaca bersuara memberikan kesempatan kepada siswa menikmati bacaannya. Selanjutnya, menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaannya. Selanjutnya, menggali simpanan pengetahuan atau skemata siswa tentang suatu topik. Di slide berikutnya, ada menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata siswa. Selanjutnya, mencari informasi untuk pembuatan laporan yang akan disampaikan dengan lisan dan tertulis. Selanjutnya, melakukan penguatan dan penolakan terhadap ramalan-ramalan yang dibuat oleh siswa sebelum melakukan perbuatan membaca. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam sebuah bacaan. Nah, untuk slide terakhir dengan pembahasan tujuan membaca, yaitu mempelajari struktur bacaan membaca, dan yang terakhir, menjawab pertanyaan khususnya yang dikembangkan oleh guru atau sengaja diberikan oleh penulis bacaan. Di slide berikutnya ada jenis-jenis membaca. Di sini ada dua nih. Yang pertama ada jenis-jenis membaca berdasarkan caranya. Yang kedua, jenis-jenis membaca berdasarkan tujuannya. Yang pertama, aku bakal jelasin dulu nih tentang jenis-jenis membaca berdasarkan caranya. Nah, pembagian tersebut adalah sebagai berikut, ada dua. Yang pertama, membaca ekstensif, dan yang kedua, membaca intensif. Nah, aku bakal jelasin nih satu-satu. Yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca sebanyak mungkin teks bacaan dalam waktu sesingkat mungkin. Tujuannya untuk memahami isi yang penting dengan cepat secara efisien. Nah, yang kedua, membaca intensif, atau yang disebut juga dengan intensive reading, meliputi membaca telah isi dan telah baca. Membaca telah isi terbagi atas. Yang pertama, membaca teliti, yang kedua, membaca pemahaman, yang ketiga, membaca kritis, dan yang keempat, membaca ide. Sedangkan membaca telaah, bahasa mencakup membaca bahasa dan membaca sastra. Oke, untuk jenis-jenis membaca berdasarkan tujuannya nih. Di situ ada 5. Yang pertama ada membaca intensif. Membaca intensif maksudnya adalah membaca yang dilakukan secara cermat dan hati-hati. Tujuannya untuk memahami seluruh isi teks. Yang kedua, di situ ada membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca dengan melihat motif penulis dan menilainya. Yang ketiga, di situ ada membaca cepat. Membaca cepat adalah suatu kegiatan membaca yang menitik beratkan pada kecepatan memahami isi bacaan dengan cepat dan tepat dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat ada membaca indah. Membaca indah adalah kegiatan membaca yang menitik beratkan pada aspek keindahan teks bacaannya. Yang terakhir ada membaca teknik. Membaca teknik adalah suatu kegiatan membaca dengan menggunakan suara. Next slide, di sini ada teknik membaca. Di situ ada 5. Yang pertama survey, question, read, recite and recall, and review. Nah, dari kelima ini aku bakal jelasin nih satu persatu. Yang pertama ada survei. Kita memang harus membutuhkan survei pada suatu pembahasan. Contohnya suatu artikel ataupun novel. Yang kedua question. Dalam membaca pasti dong ada rasa keingintahuan kita dalam alur cerita novel tersebut. Seperti apa yang terjadi, kapan itu terjadi, atau bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang ketiga ada read.
membaca lagi hingga semua rasa keingintahuan kita terhadap novel itu terjawab. Yang keempat ada recite and recall. Di saat kita masih belum mengerti nih pada artikel atau novel yang ingin kita teliti, kita bisa mencatat bagian-bagian penting tersebut untuk kemudian dibaca kembali untuk mendapat informasi yang belum kita dapatkan pada artikel atau novel tersebut. Yang terakhir ada review. Mengulang juga bisa mendapatkan pokok-pokok bagian penting loh yang terkandung dalam sebuah artikel tersebut. Next slide, di sini ada kemahiran membaca. Yang pertama, lambang tulis menjadi bunyi, memahami makna bacaan, membaca keras, membaca cepat, membaca analisis, membaca rekreatif, dan membaca dalam hati. Untuk slide yang terakhir, di sini terdapat fungsi membaca. Yang pertama, fungsi intelektual, fungsi praktis, fungsi sosial, fungsi informatif, fungsi pemacu kreativitas, fungsi religius, fungsi rekreatif, dan yang terakhir fungsi pembunuh sepi. Sebelum aku tutup video pembelajaran ini, aku mau kasih pesan nih buat teman-teman semua. Semakin banyak dan sering seseorang membaca, maka semakin kaya pula ia akan pengetahuan dan pengalamannya. Yang berarti semakin banyak pula modal yang dimilikinya untuk membaca. Semoga video pembelajaran yang sudah aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.